Ada teman setelah pulang dari satu ibadah berkata begini, "Hadirat Tuhan sungguh dahsyat sekali. Tubuhku menjadi gemetar, merinding semuanya ini dari awal ibadah sampai selesai." Pertanyaannya, apakah orang yang mengalami hadirat Tuhan pasti seperti itu? Harus seperti itu? Tentu saja tidak. Tanda jelas orang yang mengalami hadirat Tuhan adalah hidupnya pasti berubah. Baik secara rohani, jiwani maupun jasmani. Ada sesuatu yang berubah dalam hidupnya. Salam, God lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang berjumpa kembali dalam program Rise and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi tertentu yang membuat jiwa saudara menjadi letih lesu dan berbeban berat. Situasi apapun yang sedang saudara hadapi, jangan pernah menyerah. Sebab Tuhan mengundang kita untuk mengalami kelegaan. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Mari kita responi undangan Tuhan ini dengan iman kita datang kepadanya di dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu membawa semua pergumulan kami, beban berat hidup kami, karena kami sangat percaya firman-Mu bahwa di dalam Engkau kami akan mengalami kelegaan. Sebagaimana Tuhan sudah menolong dan memberkati kami di hari-hari yang sudah kami jalani termasuk hari ini, maka kami percaya semua masalah kami bisa kami hadapi dengan baik, dengan kuat. Bahkan kami akan temukan jalan keluar yang terbaik karena Tuhan yang membukanya bagi kami. Bapa, berfirmanlah kepada kami malam hari ini. Kami rindu untuk bisa mengerti apa yang Tuhan firmankan dan kami mengerti arah hidup kami lebih baik. Terpuji namamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ada teman setelah pulang dari satu ibadah berkata begini, "Hadirat Tuhan sungguh dahsyat sekali. Tubuhku menjadi gemetar, merinding semuanya ini dari awal ibadah sampai selesai." Pertanyaannya, apakah orang yang mengalami hadirat Tuhan pasti seperti itu? Harus seperti itu? Tentu saja tidak. Tanda jelas orang yang mengalami hadirat Tuhan adalah hidupnya pasti berubah. Baik secara rohani, jiwani maupun jasmani. Ada sesuatu yang berubah dalam hidupnya. 1 Tawarikh pasal 16 ayat 1-6 itu memberi gambaran kepada kita bagaimana orang mengalami hadirat Tuhan. Setelah bertahun-tahun sejak tabut Allah hilang dalam pertempuran, tabut itu dikembalikan dan diletakkan di tengah-tengah kemah suci atau tabernakel. Berarti lambang kehadiran dan kemuliaan Allah dipasang kembali pada tempatnya yang tepat di antara orang Israel. Setelah itu Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Korban bakaran berbicara tentang pengudusan, persembahan pendamaian berbicara tentang persekutuan. Ini adalah hari pengudusan dan persekutuan yang besar antara umat Israel dengan Allah yang Maha Kudus. Ketika Daud mengalami kehadiran Tuhan, mengalami lawatan Tuhan, maka hatinya meluap dengan kasih baik kepada Allah yang Maha Kudus itu maupun kepada umat Israel. Jadi dari perikop ini kita bisa menemukan kebenaran yang hakiki. Orang yang mengalami hadirat Tuhan, yang pertama, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Kita baca ayat yang ketiga. Lalu dibagikannya kepada setiap orang Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing sekeping roti
sekerat daging dan sepotong kue kismis. Setelah memberikan persembahan korban syukur, korban bakaran dan korban keselamatan, Daud membagi-bagikan sekeping roti, sekerat daging, dan sepotong kue kismis. Hati Daud yang mengalami kehadiran Tuhan dipenuhi dengan sangat kuat akan pribadi Tuhan. Allah adalah kasih. Ketika Daud mengalami hadirat Allah, maka kasih Allah itu memenuhi hatinya. Dan ini menggerakkan dia untuk berbuat kasih, untuk memberikan sesuatu kepada umat Israel yang hadir di kemah suci pada waktu itu. Jadi jelas, ketika orang mengalami kehadiran Allah, hatinya dipenuhi dengan kasih terhadap sesama, terhadap orang-orang di sekitarnya. Ada banyak orang Kristen yang menjadi batu sandungan karena mereka terlihat sepertinya orang yang rajin beribadah, sangat saleh. Tetapi sayangnya kehidupan sosialnya sangat buruk, menjadi batu sandungan. Mereka tidak peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Mereka tidak peduli dengan orang-orang miskin, orang-orang lemah, orang sakit, orang-orang yang tersesat. Mereka tidak mau ambil tanggung jawab terhadap rumah tangganya, sibuk dengan urusannya sendiri. Bahkan mungkin di antara mereka memiliki hubungan yang begitu buruk dengan pasangannya, dengan anak-anaknya, dengan saudaranya, dengan sahabatnya. Menjadi orang-orang bermasalah. Ada sesuatu yang keliru dipahami atau diyakini oleh sebagian orang, berpikir hadirat Tuhan hanya sekedar merasa merinding-merinding, merasa badannya gemetar, membuat dia bisa tergeletak. Enggak seperti itu. Hatinya dipenuhi dengan kasih terhadap sesama, meluap dengan kasih Tuhan, sehingga dia akan peduli, dia akan penuh belas kasihan, dia akan penuh dengan dorongan untuk menyalurkan kasih itu kepada orang-orang di sekitarnya. Yang kedua, menjadi antusias untuk memuji dan menyembah Tuhan. Orang yang mengalami hadirat Tuhan menjadi sangat antusias hatinya memuji menyembah Tuhan. Kita baca ayat 4-6. Juga diangkatnya dari Lewi itu beberapa orang sebagai pelayan di hadapan tabut Tuhan untuk memasurkan Tuhan Allah Israel dan menyanyikan syukur dan puji-pujian baginya. Kepala ialah Asap dan sebagai orang kedua ialah Sakaria, lalu Yaiel, Semiramot, Yehiel, Matika, Eliab, Benaya, Obed Edom, dan Yeiyei yang harus memainkan gambus dan kecapi. Sedang Asap harus memainkan ceracap, dan Benaya serta Yahasiel, imam-imam itu selalu harus meniup nafiri di hadapan tabut perjanjian Allah itu. Daud setelah mengalami hadirat Tuhan, kemudian dia ada dorongan yang kuat untuk memuji menyembah Tuhan. Makanya dia memilih beberapa orang Lewi untuk fokus memperingati hal-hal besar, menyuarakan dengan pujian, memasurkan nama Tuhan. Daud juga menunjuk Asap menjadi kepala tim penyembahan di kemah suci. Asap dan keturunannya kemudian tercatat sebagai pencipta 12 Mazmur Perjanjian Lama. Daud ingin di kemah suci selalu terdengar pujian penyembahan kepada Tuhan. Jadi jelas sekali saudara-saudara, orang yang mengalami hadirat Tuhan, orang yang mengalami jamahan Tuhan, orang yang mengalami lawatan Tuhan, hatinya berubah dari sebelumnya hanya berpusat pada egonya, pada dirinya sendiri,
tidak peduli dengan orang lain, hanya memikirkan kepentingan sendiri, hanya memikirkan urusannya sendiri, hanya melampiaskan kesenangannya sendiri. Makanya tidak heran mungkin mereka akan sibuk dengan komunitasnya yang negatif atau perilakunya yang buruk. Kemudian ketika mengalami lawatan Tuhan, perjumpaan Tuhan, hadirat Tuhan, dia berubah, hatinya dipenuhi dengan kasih. Tidak berpusat pada diri sendiri, tetapi mulai mengalirkan kasih Tuhan kepada orang yang lain. Selain itu, hatinya berkobar-kobar untuk memuji dan menyembah Tuhan. Orang yang mengalami kehadiran Tuhan yang kudus, hatinya berkobar-kobar, memuji, menyembah Tuhan. Tidak hanya seminggu sekali, tidak hanya sekali-sekali, tidak hanya kalau ada event rohani seperti KKR, seperti retreat atau acara-acara rohani. Tetapi setiap hari orang yang mengalami hadirat Tuhan, setiap hari rindu memuji dan menyembah Tuhan. Semua sumber daya yang ia miliki akan ia pakai untuk bisa menyatakan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Dia rela mengorbankan, mempersembahkan waktunya, uangnya, fasilitasnya, harta bendanya, kemampuannya, semua yang dia miliki, dia persembahkan kepada Tuhan sebagai cara dia mengungkapkan penyembahannya kepada Tuhan. Bahkan ia akan menggerakkan atau mempengaruhi orang-orang di sekitarnya supaya mereka juga ikut memuji dan menyembah Tuhan. Dia akan bagikan hati yang menyembah itu kepada orang-orang di sekitarnya. Sebab biasanya memang semangat itu nular, dan ini semangat untuk memuji dan menyembah Tuhan. Jadi sangat aneh saudara, kalau orang berkata, aku dilawat Tuhan, aku mengalami hadirat Tuhan dalam ibadah ini, aku benar-benar berjumpa dengan Tuhan, tetapi setelah keluar dari tempat ibadah, tetap saja menjadi orang yang egois, tetap saja tidak ada kasih, tetap saja dipenuhi dengan kebencian, tidak peduli dengan sesama, tetap saja hari-harinya setelah itu hanya mengomel, mengeluh, dan tidak ada keluar dari mulutnya pujian, penyembahan, ucapan syukur, dan kata-kata berkat bagi orang di sekitarnya. Ini sesuatu yang aneh. Sebab orang yang mengalami kehadiran Tuhan akan mengalami pribadi Tuhan yang kudus, yang luar biasa, yang penuh kasih. Bagaimana dengan saudara semua? Apakah saudara sudah mengalami kehadiran Tuhan? Buktinya apa? Biarlah firman Tuhan ini menjadi alat ukur kita untuk menilai kondisi rohani kita. Mari kita datang di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena di dalam Yesus Kristus semua hambatan untuk bisa datang menghampirimu Tuhan sudah singkirkan. Di dalam Yesus Kristus kami tidak perlu ragu, tidak perlu takut untuk ditolak. Kami boleh datang menghampirimu di tempat yang maha kudus dengan sukacita memuji dan menyembahmu. Hamba-Mu berdoa, kiranya setiap saudara-saudara yang saat ini bergabung dengan Resengat, keadaan apapun yang sedang mereka hadapi, Bapa, lawat mereka. Nyatakan hadirat-Mu yang kudus, nyatakan pribadi-Mu yang kudus dan penuh kasih dalam kehidupan setiap orang yang saat ini sedang menikmati Resengat ini. Biarlah mereka dipulihkan hatinya, dikobarkan hatinya. Lewat perjumpaan pribadi denganmu, hati mereka akan dipenuhi dengan kasih-Mu. Mereka tidak hanya mengasihi Tuhan dengan cara bersyukur dan memuji menyembah-Mu, tetapi mereka juga mengalirkan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitarnya. Semua kebencian, semua sikap yang buruk terhadap sesama itu menyingkir dari hati mereka
Yang ada adalah kasih, belas kasihan Tuhan mengalir lewat hati mereka kepada orang-orang di sekitarnya. Hidup anak-anakmu akhirnya tidak hanya memuji menyembah Tuhan, tetapi juga jadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Pulihkan setiap hati, pulihkan setiap sikap yang salah. Firman-Mu sungguh-sungguh menerangi dan mengubah kehidupan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika saat ini saudara atau keluarga sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendoakan saudara. Silahkan jika saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Baik saudara, sebelum kita berpisah, mari kita memperkatakan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membarangkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya untuk saudara semua, malam hari ini saudara sungguh-sungguh boleh mengalami rest and God. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Hatiku siap